Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edisa Lunar Tutorial. Saya mohon maaf ya teman-teman sebelumnya karena hampir 1 minggu baru sempat berbagi tutorial di konten kali ini. Oke, di kesempatan kali ini ada kiriman paket dari salah satu sahabat subscriber. Beliau mengirim handphone Mi 10T Pro dengan kondisi katanya sudah pernah diperbaiki atau sudah pernah dibongkar sebelumnya. Beliau kalau tidak salah asal Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Sekarang kita coba untuk pengecekan dulu, yaitu menggunakan USB Doctor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampernya. Perhatikan untuk pergerakan ampere hanya 0,5, 0,8 dan 0,11. Jadi handphone tidak bisa dicas dan tidak bisa dinyalakan alias mati total teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembongkaran di bagian backdoornya. Di tahap ini harus hati-hati karena di bagian backdoor itu berbahan kaca atau gelas teman-teman. Oke, saya kasih tips dan untuk di bagian ini saya kasih saran juga. Perhatikan di bagian skrup atau baut yang ada di bagian dekat kamera belakang, yaitu kalau bautnya itu tidak sesuai bisa menyebabkan di bagian mesin atau bagian motherboardnya itu kebanyakan tipe seri ini yaitu Mi 10T apabila kepanjangan skrup itu bisa menyebabkan motherboard bisa rusak dan bisa menyebabkan fungsi dari kameranya itu tidak bisa digunakan. Perhatikan, itu adalah letak lubang skrupnya. Kalau menggunakan skrup yang kepanjangan dan terlalu dipaksa untuk saat pemasangan skrup, itu bisa menyebabkan motherboardnya bisa rusak atau skrupnya bisa menembus ke bagian PCB kalau pakai skrup yang kepanjangan teman-teman. Jadi seringkali tipe seri ini itu kerusakannya di bagian lubang skrup yang ada di tengah PCB atau dekat kamera belakang. Jadi itu saran saya agar lebih hati-hati untuk proses pembongkaran maupun pemasangan skrup. Oke, saya coba untuk pengecekan ulang. Setelah saya bongkar, saya lepas soket fleksibelnya, saya pasang kembali semua fleksibelnya, ternyata responnya tetap sama saja, yaitu pergerakan ampere konsumsinya hanya mentok di 0,5, 0,8 dan juga mentok di 0,11. Kalau kita menggunakan alat power supply yaitu pengecekan mesin, itu biasanya untuk pergerakan ampere hanya menggantung saja untuk jarumnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses yaitu melepas di bagian kameranya. Jangan lupa untuk melindungi lensa kamera agar tidak kotor teman-teman. Perhatikan untuk di bagian itu yaitu lubang yang saya jelaskan tadi, lubang skrup di bagian tengah. Kalau bisa usahakan skrup yang kecil itu disimpan, jangan sampai hilang, agar nanti proses perakitannya kembali itu menggunakan skrup yang kecil sesuai dari bawaannya. Jangan menggunakan asal skrup yang panjang. Sekarang kita proses untuk melepas atau membuka di bagian penutup CPU dan juga kalengnya saya potong sedikit menggunakan gerinda mini yaitu merek Relief. Dengan hati-hati untuk proses yaitu pemotongan pada kaleng. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan goresan ke bagian CPU ya teman-teman. Kalau tidak hati-hati itu bisa menyebabkan komponen juga ikut kena gerinda dan juga CPU juga ikut kena gerinda kalau tidak hati-hati. Kita lanjut untuk proses yaitu perbaikannya untuk rebolling CPU-nya. Oke, kita siapkan untuk panas pada blower atau suhu pada blower. Kita setel dengan suhu panas di angka kurang lebih sekitar 330 maksimal 350. Kalau mungkin agak keras saat proses pencongkelan atau pengangkatan CPU, kalian bisa naikkan sedikit lagi untuk suhu panasnya, yaitu mentok atau maksimal jangan sampai 400 teman-teman. Kalau bisa setel di angka 355 atau mentok di angka 330
Jangan sampai terlalu panas ya teman-teman, karena untuk CPU ini sangat rentan sekali, banyak kerusakan pada handphone ini rata-rata kebanyakan di CPU, dan jika salah eksekusi saat awal pengangkatan CPU itu bisa menyebabkan CPU juga ikut rusak dan tidak bisa direbol kembali teman-teman. Oke, untuk panas pada blower yang sudah saya jelaskan. Untuk alat yang saya pakai itu kadang menggunakan Huick, yaitu tipe seri Huick 857DW Plus, atau menggunakan Sugon 2020D dengan suhu yaitu sama teman-teman, kurang lebih sama. Jika sudah mendapatkan celah, kita tusuk sedikit demi sedikit untuk yaitu melepas di bagian IC RAM-nya dulu. Karena untuk IC ini tumpuk ya teman-teman, bertumpuk yaitu di bagian atas atau di bagian paling ujung atas itu ada IC RAM. Jadi yang bawah itu baru IC CPU. Jadi ada dua IC ya teman-teman. Oke, kita proses. Untuk berikutnya kita angkat CPU-nya dengan hati-hati, dengan suhu panas yang tetap sama. Jangan terlalu buru-buru untuk proses pengangkatan, jadi kita cari celah dulu, dan kita bisa menggunakan filling masing-masing. Apabila masih keras itu jangan dipaksa, jadi usahakan sampai timah itu melemah dulu atau timahnya agar cair, karena kita tahap pencongelan CPU atau saat melepas atau mengangkat CPU itu harus hati-hati karena resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Meskipun saat kita terima itu kondisi mati total, alangkah baiknya tetap kita kerjakan dengan hati-hati agar nanti handphone ini bisa diselamatkan dan bisa menyala kembali dengan normal. Oke, kita fokus untuk proses perbaikannya atau proses pengangkatan CPU. Karena agak sulit dan agak keras, jadi saya coba untuk cari celah dulu di setiap siku-siku pada IC CPU-nya dengan hati-hati. Jika kita tusuk ke bagian dalam atau di bagian bawah CPU itu agak keras, jangan dipaksa dulu. Kalau sudah melemah, kita angkat pelan-pelan CPU-nya. Kalau saran saya saat menusuk di bagian bawah CPU itu jangan menusuknya terlalu dalam teman-teman, atau jangan menggunakan pisau yang tajam atau yang runcing. Jadi usahakan di amplas dulu agar ketajaman pada ujung pisau itu tidak menyebabkan bagian CPU itu bisa rusak atau bisa bikin kaki CPU dan juga kaki yang ada di mesin atau motherboard itu bisa cacat atau pada lecet atau rusak teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa lem dan juga sisa timah yang ada di bagian IC RAM-nya dengan cara menggunakan good wick untuk meratakan dan juga menggunakan alat bantu pisau membersihkan sisa lemnya. Jika sudah bersih, kita kasih atau memberikan timah cair atau timah pasta dengan alat bantu blower suhu sedang di angka 250 sampai 260 dan meratakan menggunakan ujung pisau seperti ini. Tujuannya untuk mengisi timah serta memberikan atau mengganti timah baru di bagian IC RAM-nya, yaitu di semua titik IC-nya. Kita ratakan dan kita presisikan untuk memberikan timah agar lebih mudah untuk kita cetak teman-teman. Dan jangan lupa untuk kita bersihkan dulu sebelum kita mencetaknya. Oke, kita gunakan plat BGA atau alat cetak untuk IC RAM-nya, yaitu saya menggunakan merek Amway. Dan untuk timah cair atau timah pasta saat proses rebolling itu saya menggunakan merek Onglai Victul SP50. Setelah kita ratakan, untuk memberikan timah ke bagian alat cetaknya, kita gunakan blower dengan suhu sedang di angka 250 sampai 260. Oke, setelah kita cetak, kita bersihkan dulu apabila ada seperti kotoran yang mengganggu di bagian kaki pin, dan kita gunakan flux secukupnya saja, baru kita blower ulang seperti ini agar lebih maksimal untuk mencetak IC-nya. Oke, jika sudah selesai kita dinginkan sebentar, lalu kita
angkat IC dari cetakannya dan kita bisa memblower ulang seperti ini agar lebih maksimal. Oke, jika sudah selesai untuk mencetak IC RAM, kita lanjut untuk proses yaitu membersihkan sisa lem serta meratakan timah yang ada di bagian IC CPU. Ini ada dua titik kaki pin ya teman-teman. Di sebelah sisi atas itu adalah titik pin pada buat pemasangan IC RAM, dan sedangkan di bagian bawah itu baru titik pin kaki CPU. Dengan hati-hati untuk membersihkan sisa lem, dan kita bisa menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu sedang di angka 250 sampai 260 sambil kita menggunakan pisau untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, jika sudah bersih untuk sisa lemnya, kita lanjut untuk membersihkan sisa timah dengan cara menggunakan flux secukupnya saja dan kita gunakan good wick. Saran saya untuk menggunakan good wick yaitu menekannya jangan terlalu keras atau bisa dikatakan agak renggang, dan juga menggunakan solder dengan suhu panas di angka 350. Oke, kita masih makan dulu untuk mempresisikan atau meratakan timah agar timahnya itu bisa presisi dan rapi teman-teman. Kita bisa memberikan timah baru yaitu dengan cara menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu sedang yaitu 250 sampai 260, dan kita ratakan menggunakan ujung pisau seperti ini. Ini tujuannya untuk memberikan timah baru agar lebih mudah untuk kita proses nanti proses pemasangan. Oke, usahakan semua titik pin terisi oleh timah ya teman-teman, jangan sampai ada yang kelewatan. Kita ulangi lagi lebih maksimal untuk memberikan timah baru menggunakan timah cair atau timah pasta yang sudah saya jelaskan seperti tadi, yaitu menggunakan timah cair merek Onglai Victul SP50 yang sering saya pakai. Kita lanjut balik untuk IC CPU ini, karena di balik itu ini adalah baru pin kaki CPU-nya. Kita ratakan menggunakan solder untuk membersihkan sisa timah agar tidak ada yang ketinggian dan lebih mudah untuk proses yaitu membersihkan sisa lem. Kalau kita langsung membersihkan lem apabila masih ada timah yang ketinggian, itu nanti bisa menyebabkan pin kaki CPU itu bisa rontok atau bisa putus jalur di bagian IC-nya. Jadi dengan hati-hati untuk proses membersihkan sisa lem serta meratakan sisa timah yang ada di kaki pin CPU. Menggunakan yaitu ujung pisau, menekannya jangan terlalu keras. Jadi kita bersihkan pelan-pelan dengan alat bantu blower ukuran panas sedang di angka 250 sampai 260. Jika sudah selesai untuk bersihkan sisa lem, kita ratakan kembali di bagian timah menggunakan good wick dengan suhu panas di angka 350. Untuk menekan menggunakan good wick, menekannya juga jangan terlalu keras ya teman-teman. Jadi agak renggang agar tidak bikin lecet di bagian CPU-nya. Jika sudah selesai, kita bersihkan CPU-nya. Jika sudah benar-benar bersih, baru kita siapkan plat cetakan yaitu merek Amoy. Kita presisikan dulu untuk mencetak IC-nya. Jika sudah presisi, baru kita memberikan timah cair atau timah pasta yang sudah saya jelaskan. Yang sering saya pakai itu adalah Onglai Victul SP50. Oke, kita ratakan dengan presisi yaitu mengisi timah ke bagian cetakannya. Jika sudah selesai untuk berikan timah, kita lanjut siapkan blower dengan suhu sedang di angka 250 sampai 260. Oke, jika sudah selesai untuk mencetak di bagian CPU atau pin kaki CPU-nya, kita gunakan flux secukupnya saja, lalu kita blower ulang seperti ini agar lebih maksimal serta agar lebih mudah untuk proses pengangkatan IC dari plat cetakannya. Oke, kita blower ulang setelah kita melepas CPU dari cetakan. Jika sudah selesai, kita dinginkan dulu untuk mesin serta IC-nya. Jika sudah selesai untuk mencetak kedua IC yaitu IC CPU dan juga IC RAM-nya. Dan jangan lupa untuk kita cek ulang setelah kita proses rebolling atau pengangkatan CPU. Karena di bagian ini sebelum saya pasang RAM dan CPU-nya, itu saya cek ternyata kondisi mesin short.
Dan setelah saya cek, itu shortnya ada di bagian IC power. Besar kemungkinan kalau saya cek itu ada timah yang keluar dari IC powernya. Kalau IC power ini saat kita proses pengangkatan CPU, apabila agak kepanasan atau nggak sengaja itu kepecet oleh ujung pisau yang tidak sengaja tersenggol, itu bisa menyebabkan pin kaki atau timah yang ada di IC power itu nanti bisa keluar atau saling berdempetan atau saling terhubung teman-teman. Jadi saya coba untuk angkat IC RAM, maksud saya IC powernya. Setelah saya angkat IC power ternyata shortnya hilang. Otomatis yang bikin short ternyata di bagian IC power dari proses awal pengangkatan CPU-nya yang menyebabkan IC power itu short, menyebabkan timah yang ada di pin kaki IC power itu keluar teman-teman. Yang nggak sengaja mungkin ketekan oleh pisau saat kita proses pengangkatan CPU-nya. Jika sudah selesai untuk kita rebolling di bagian IC powernya, dan kita lanjut untuk proses yaitu pemasangan CPU. Kita pasang CPU-nya dulu, kita presisikan sesuai titik pin, yaitu jangan sampai kebalik teman-teman, sesuai titik pin atau garis pada motherboardnya. Kita presisikan dulu, jangan terlalu buru-buru untuk proses pemasangan. Usahakan benar-benar presisi terlebih dahulu, baru nanti kita blower. Oke, jika sudah presisi, kita blower dari ujung atas ke bawah itu lurus, tujuannya agar tidak mudah gerak, agar pemasangannya bisa presisi. Jika sudah selesai, kita kelilingi untuk panas pada blower ke bagian CPU-nya, tujuannya agar panasnya bisa merata. Untuk panas pada blower saat proses pemasangan, kita bisa menggunakan panas blower di angka 330 atau bisa dinaikkan sedikit 340 atau 350. Namun jangan sampai kepanasan teman-teman. Biasanya kalau timah baru itu agak lebih mudah mencair. Jadi gunakanlah panas pada suhu blower itu secukupnya saja. Banyak yang tanya kalau suhu panas pada blower itu setelannya berbeda. Memang berbeda teman-teman. Kalau menggunakan setiap alat itu, setiap alat atau merek itu pasti berbeda. Jadi tergantung kebiasaan masing-masing penyetelan suhu panas pada blower. Jadi tidak harus sama persis panas pada blower. Tergantung dari proses filling masing-masing ya teman-teman, proses pengangkatan IC ataupun proses pemasangan IC. Jadi dilihat dulu dari segi motherboard yang kita perbaiki atau mesin yang kita perbaiki, dan juga kita harus hafal kelemahan atau kelebihan atau kekuatan dan juga kelemahan IC ataupun motherboard atau mesin itu sendiri teman-teman. Kadang ada mesin yang tahan panas atau juga ada mesin yang tidak tahan suhu terlalu tinggi. Kalau tidak tahan panas atau tidak tahan suhu pada blower yang tinggi, itu bisa menyebabkan rusak pada IC dan juga bisa menyebabkan PCB atau motherboardnya itu kembung teman-teman. Itu dari pengalaman saya pribadi. Kalau setiap masing-masing teknisi itu pasti punya metode sendiri-sendiri teman-teman. Jadi tidak semua itu sama dengan apa yang saya kerjakan atau yang ada di tutorial di konten-konten orang lain. Kita fokus untuk proses berikutnya, yaitu proses pemasangan IC RAM-nya dengan hati-hati. Setelah kita pasang dengan presisi, kita blower dari ujung atas ke bawah dengan lurus agar tidak goyang atau tidak gerak. Jika sudah presisi, kita bisa tambahkan flux secukupnya saja. Dan jangan lupa untuk menekan secara halus, tujuannya agar semua timah atau semua timah yang ada di pin IC CPU maupun pin kaki timah yang ada di IC RAM itu bisa menyatu seluruhan ke bagian mesin, dan juga kedua IC bisa saling sinkron dengan satu sama lain. Jadi untuk kedua IC yaitu IC RAM dan CPU juga ada tambahan yaitu IC power. Sudah saya rebel semua, tinggal kita pengecekan teman-teman.
Jadi setelah kita proses rebolling, kita diamkan hingga dingin dulu mesinnya, baru kita cek bisa menggunakan USB doktor atau bisa menggunakan multitester dulu, yaitu untuk mengetahui short atau tidak untuk mesin ini. Setelah saya rebol IC power dan sudah kita rebol untuk IC RAM dan CPU, sudah tidak ada short, kita lanjut pengecekan menggunakan power supply atau menggunakan USB doktor. Kita cek USB testernya. Perhatikan pergerakan ampere sudah normal dan alhamdulillah sudah keluar logo Mi Android, dan untuk persentase baterai hampir penuh teman-teman. Kita coba untuk menyalakan handphonenya dulu. Apakah handphone ini bisa menyala dengan normal dan bisa menyala sampai menu atau tidak. Dan alhamdulillah sudah menyala sampai menu, tinggal kita pengecekan dulu untuk mengetahui handphone ini bisa benar-benar nyala dengan normal atau nanti kembali restart ataupun hang logo. Sambil saya coba untuk pengecekan secara detail untuk kapasitas spesifikasinya. Jadi untuk semua aplikasi dan juga semua file yang ada di handphone ini masih utuh ya teman-teman, karena tidak mengganti CPU. Kalau mengganti CPU, apabila CPU itu rusak atau mengganti proses penggantian CPU, otomatis semua data itu hilang ya teman-teman, karena untuk semua data itu tersimpan di bagian CPU dan IC RAM-nya. Jadi apabila CPU rusak, otomatis harus mengganti CPU. Kalau mengganti CPU, otomatis semua data akan hilang. Setelah selesai pengecekan, apabila sudah selesai pengecekan, kita bersihkan dulu sisa fluk yang ada di mesin, dan jangan lupa untuk memberikan thermal pasta atau thermal untuk pendingin IC. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi tingkat panas pada IC dan juga mengurangi tingkat panas pada motherboard atau mesinnya. Setelah kita berikan thermal pasta, kita coba untuk perakitan. Karena sudah kita selesai untuk pengecekan, tapi kalau saran saya, sebelum positif untuk merakit semua, kalian bisa pengecekan dulu seperti fungsi kamera, sinyal, audio, dan fungsi lainnya. Jika sudah selesai untuk pengecekan benar-benar semua normal, mulai dari sinyal, kamera, dan juga audio atau fungsi lainnya itu 100% sudah normal, bisa kita merakitnya. Dan ada tambahan lagi seperti yang saya jelaskan di awal video, yaitu skrup yang ada di bagian tengah atau dekat kamera belakang. Gunakanlah skrup itu ujungnya yang kecil atau drat pada ulirnya itu kecil teman-teman, dan juga menggunakan skrup yang pendek, jangan yang kepanjangan. Kalau kepanjangan dan juga skrup ulirnya itu kebesaran, bisa menyebabkan rusak pada lubang skrup yang ada di motherboard, hingga menyebabkan motherboard itu kadang ada yang patah ataupun rusak, dan juga bisa tembus ke bagian PCB-nya. Jika sudah selesai untuk perakitannya, kita coba untuk pengecekan ulang lagi. Setelah handphone menyala, saya masukkan passwordnya atau pola. Karena tidak mengganti CPU, hanya proses rebolling, otomatis semua data masih utuh. Kita cek fungsi dari kameranya dulu. Oke, alhamdulillah untuk fungsi kamera belakang, kamera depan bisa berfungsi dengan normal dan hasilnya pun masih jernih teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk pengecekan fungsi dari kamera, kita bisa pengecekan semuanya, yaitu mulai dari sinyal, WiFi, Bluetooth, ataupun kuota data internet. Untuk kapasitas RAM atau spesifikasinya masih dari bawaannya, dan semua data masih utuh tanpa ada yang hilang teman-teman. Kita lanjut untuk pengecekan, yaitu fungsi dari chargernya, masih support turbo charging. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.